Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Dwi Saputra dari kelas 11 BTW 2 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaduan hak pelindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan. Pelaku usaha. Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entiti baik itu merupakan badan hukum resmi maupun tidak yang menjalankan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara mandiri atau melalui kesepakatan bersama dalam berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi para pelaku usaha dan sebagai penyeimbang terhadap hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang perlu dilindungi bagi konsumen, meliputi yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atau jasa saat menggunakan barang. Yang kedua, hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan jasa yang digunakan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil. Yang kelima, hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keenam, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur kewajiban konsumen, meliputi yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertindak dengan itikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil dan patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak-hak kepada pelaku usaha sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak bermaksud baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri secara layak dalam penyelesaian sengketa hukum dan dengan konsumen. Yang keempat, hak untuk mendapatkan rehabilitas nama baik apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan yang relevan. Pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8
tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai pengguna, perbaikan, dan pemeliharaannya. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada konsumen atau menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu. Yang kelima, memberikan kompetensi ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang yang atau jasa yang diperdagangkan. Ringkasan, perlindungan konsumen dalam era globalisasi ekonomi dan kompleksitas pasar yang semakin meningkat. Dalam kondisi ini, konsumen menjadi rentan terhadap berbagai praktik dagang yang tidak adil dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat guna melindungi hak-hak konsumen. Di sisi lain, pelaku pasar, termasuk perusahaan dan pengecer, harus mengubah praktik mereka agar sesuai dengan regulasi pelindungan konsumen. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun citra merek yang positif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.